guru dan pembina di Yayasan Ashabul Kahfi di Bekasi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa ya. Karena ini ya, luar biasa ya. Kita bisa melaksanakan ibadah, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran ya, yang itu di masa-masa ini ya, di akhir zaman yang seperti ini sangat jarang sekali. Kalau melihat pemuda di luar itu ya sangat sedikit lah, ya bisa dibilang sangat sedikit ya, yang hari ini sama seperti kita ini ya. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar bagi kita untuk terus disyukuri ya. Ya, makanya santri jangan pula berpikir wah enak ya pengen seperti di luar gitu kan, bebas gitu ya, bisa dengan gadget gitu kan, media sosial dan lain sebagainya. Jangan, karena mereka ya saudara-saudara kita di luar itu mereka pengen gitu kan seperti kita ini ya. Nah, inilah memang yang sangat langka ya. Kemudian salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berdoa ya, bersalawat atas beliau ya, apa yang kita kerjakan ini wasilah ya, sebagai bentuk wasilah ya, tilawah Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran ya, mentasbihkan Al-Quran, belajar dan sebagainya ya, ini wasilah ya, wasilah untuk kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Para santri, para santrizah, para pengasuh yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hidayatullah ya, atas kesempatan untuk bisa mungkin berbagi pengalaman gitu ya. Kalau dibilang tausiah mungkin biasanya kalau tausiah itu lama ya, sejam ya, atau 2 jam. Jadi berbagi pengalaman insyaallah. Alhamdulillah, kalau kita ini berbicara terkait dengan Al-Quran ya, ini memang Al-Quran ini sangat cemburu ya. Al-Quran ini sangat cemburu. Bagaimana gambarannya cemburunya? Ini memang yang susah digambarkan. Kok bisa Al-Quran itu cemburu? Tapi kalau kita analisis ya, melihat, coba aja kawan-kawan santri ini sedang menghafal gitu kan, ya hafalan gitu ya, hafal misalnya surah Tabarak. Satu hari atau beberapa waktu kita ini berpaling dari Al-Quran ya, dia biasanya ini ya bisa lupa ya, lupa. Nah itu bahasa sehari-hari kita cemburu ya, cemburu. Maksudnya apa? Al-Quran itu ya, memang tidak bisa dibandingkan ya, atau disandingkan gitu ya, dengan lawannya gitu. Nah sehingga kenapa
bisa dibilang cemburu karena tadi, ya, ketika kita menghafal, ya sudah hafal hari ini sudah hafal, sudah setoran. Nah ternyata besok sudah lupa ingat. Ya. Nah, cemburunya maksudnya mana? Tadi cemburunya di situ ya. Ketika sesuatu yang kita hafal itu dia lupa, nah disitulah bentuk daripada cemburunya. Kenapa? Ya di situ bahwa jangan sekali-sekali ya Al-Quran itu ditinggalkan. Al-Quran itu ditinggalkan. Ya. Nah maka bagi kita bagi santri penghafal Al-Quran, terus untuk berproses itu kan di Al-Quran itu. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, hafalan Al-Quran itu lebih liar daripada ya satu ekor unta yang diikat. Ya, ada hadisnya seperti itu ya. Bahkan hafalan yang sudah dihafal kadang lupa. Ya. Nah, lupa itu kan cemburu ya. Cemburu. Kita lalai gitu kan. Cemburu Al-Quran. Sebulan ini kok fokus gitu ya, banyak main HP gitu kan, banyak megang membuka media sosial gitu kan, banyak baca media sosial, lupa. Sehingga Al-Quran itu yang tadinya hafal akhirnya lupa. Nah inilah sifatnya Al-Quran. Ya maka kalau Al-Quran berbicara Al-Quran itu bagi orang santri ya yang menjadi program unggulan Al-Quran itu memang harus serius di situ, bermujahadah di situ. Ya. Itu kalau pengen betul-betul gitu kan bisa mau hafal 30 juz dengan kuat dengan yakin gitu kan. Ya, harus diketahui dulu sifatnya. Ya, kalau tidak memahami sifat Al-Quran ini, pada hakikatnya dia itu cemburu, ya ketika kita menghafal maka akan repot, akan susah. Ya. Dan Al-Quran itu kan tidak bisa ya, ilmu yang nomor satu ini nomor satu. Ya. Maka bagi kaum santri ya dalam proses menghafal Al-Quran ini harus terus bermujahadah ya. Bermujahadah ya. Minimal dalam sehari itu harus bisa meluangkan waktu ya. Nah kalau saya ya berbagi pengalamannya ya, waktu yang ideal bagi para penghafal Al-Quran itu minimal 8 jam. Itu minimal ya. Atau lebih minimal lagi 6 jam. Itu waktu yang betul-betul 6 jam atau 8 jam itu betul-betul untuk Quran ya. Bukan Ustaz, kalau di pondok kan gitu, bukan 6 jam, 24 jam. Iya, betul, 24 jam. Tapi kan 24 jam itu berapa persen untuk tidur gitu kan? Jangan-jangan ya lebih banyak untuk tidur gitu kan daripada untuk menghafal gitu kan. Nah, jadi 24 jam itu perlu dipertanyakan untuk apa gitu kan. Nah, kalau pengen sukses menghafal Al-Quran ya itu minimal paling kurang itu antum harus menyiapkan waktu minimal 6 jam dalam sehari itu untuk Quran ya. Terserah di situ untuk menghafal kan, untuk murojaah kan, pokoknya 6 jam itu minimal. Nah, nanti para ustazah bisa dilihat nanti di jadwalnya, dilihat kira-kira dari program-program hafalan Quran, ziyadah, murojaah dan sebagainya sudah mencapai belum itu waktu itu 5 jam, 6 jam. Nah, kalau belum, bagaimana dimaksimalkan nanti bisa sampai 6 jam. Itu minimal ya, tapi kalau pengen lebih maksimal lagi ya bisa di atasnya. Nah, ini dalam rangka menjaga kecemburuan Al-Quran. Ya, jangan sampai Al-Quran itu dia cemburu dan dia melupakan kita. Ya, itu tentu tadi ada sebab ya. Kemudian yang terakhir mungkin bahwa Al-Quran ini adalah
pekerjaan seumur hidup. Menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan seumur hidup. Ya, jadi bukan di pondok saja. Ya. Ya, kalau menghafal Al-Quran itu hanya di pondok saja, tidak menutup kemungkinan para santri nanti ketika keluar dari pondok, bahkan sudah selesai 30 juz, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, nanti setelah keluar dari pondok dia akan melupakan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pekerjaan seumur hidup. Tapi kalau sudah menjadikan pekerjaan seumur hidup, mau amanah sebesar apapun, tetap ya Al-Quran ini menjadi prioritas. Ya, karena apa? Karena tadi ya tujuannya, targetnya bukan hanya di pondok, tapi seumur hidup. Nah, maka ketika nanti sudah mungkin ada yang kuliah di luar, dimanapun berada, Al-Quran itu tetap gitu kan. Kemudian bahwa tanda syukur dari santri yang sedang menghafal Al-Quran itu adalah murojaah. Ya, kenapa syukurnya santri yang menghafal Al-Quran itu murojaah? Karena ketika dia menghafal, dia memiliki hafalan, punya hafalan, itu kan nikmat dari Allah ya, nikmat dari Allah, betul nggak? Ya, para santri santriwati sudah diberikan hafalan hari ini setoran ziyadah, nah, dapat 1 halaman. Nah itu nikmat, ya, nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Bisa hafal 1 halaman, misalnya satu hari ini hafal 1 halaman. Nah, dalam Al-Quran dalam Rasulullah Ibrahim sebutkan, la in syakartum la azidan. Siapa yang bersyukur pada nikmatku maka akan ditambah. Nah tadi kita sudah diberikan hafalan oleh Allah ya, nikmat hafalan, bisa hafal. Kalau pengen hafalannya itu dijaga, hafalannya itu kuat, maka harus disyukuri. Ya, la azidanakum. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara murojaah. Nah, jadi kalau ada santri, ustazah yang tidak mau murojaah, yang susah untuk murojaah, ini ciri santri penghafal Quran yang tidak bersyukur pada hafalannya. Nah, kenapa? Ingat, wala in kafartum ya inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur ya tidak mau murojaahnya, tidak dapat apa-apa, bahkan lupa, bahkan auzubillah, yang sengaja meninggalkan bisa mendapatkan azab. Yang sengaja ya, wah, dalam saya nggak mau lagi murojaah misalnya kan, nah, hati-hati ya. Nah jadi gitu ya, bentuk rasa syukur para santri penghafal Al-Quran itu dibuktikan dengan murojaah. Kalau dia sukses murojaah, insya Allah ya, ini merupakan bentuk daripada mujahadah. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi pengalaman. Insya Allah kita semuanya dikuatkan oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.